Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Messi, Prasabana, dan saya sendiri Febriani Dwi Putri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilianur MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PJBL kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Teknologi pada Metode Grafiti yang diajukan untuk memenuhi tugas sejarah fisika. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Awal dimulainya ilmu geofisika dimulai dengan adanya penemuan mengenai teori sifat magnetik bumi yang ditemukan oleh Gilbert, lalu teori gravitasi yang ditemukan oleh Newton. Geofisika sendiri memiliki arti yang berhubungan langsung dengan fisika bumi dan atmosfer yang menyusunnya. Nah, pada perkembangannya, metode gravitasi menjadi metode geofisika pertama yang digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas alam. Nah, metode gravitasi merupakan salah satu metode geofisika yang berlandaskan hukum Newton. Alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan kecil dari medan gravitasi yaitu gravimeter. Nah, data yang diperoleh dalam pengukuran gravitasi harus direduksi dengan beberapa koreksi, yaitu koreksi apung, koreksi lintang, koreksi pasang surut, koreksi medan, koreksi udara bebas, dan dihitung sampai memperoleh harga anomali Bogart. Nah, untuk topik yang akan dibahas ada 6. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan teknologi metode grafiti. Yang kedua ada instrumentasi metode grafiti. Yang ketiga macam-macam pengukuran dalam metode grafiti. Yang keempat ada proses fisika dalam metode grafiti. Kelima pengolahan data grafiti. Dan terakhir ada dampak penggunaan metode grafiti. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana sejarah perkembangan teknologi di metode grafiti. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui sejarah perkembangan teknologi di metode grafiti. Untuk materi pertama yaitu sejarah perkembangan teknologi metode grafiti, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Messi. Kepada Messi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi metode grafiti. Galileo Galilei pada tahun 1589 telah memberitahu kita bahwasannya ia menjatuhkan bobot ringan dan biofi krom Li di menara miring Pisa dalam upaya untuk menentukan bagaimana bobot mempengaruhi kecepatan di mana benda tertentu jatuh. Sedangkan John Kepler menyusun hukum Molion planet dan Ibis memungkinkan Sir Newton menemukan hukum universal gravitasi. Ia mengajukan keseimbangan Lorentzian pertama pada tahun 1890 dan melakukan survei graviti pertama di atas es Danau Balalon pada tahun 1901. Pada tahun 1923, ia mengukur gravitasi dengan pendulum di kapal selam Belanda dan menunjukkan gravitasi variasi di berbagai daerah di samudra, terutama gravitasi besar di dekat Parit Indonesia. Adapun perkembangan instrumentasi metode grafiti. Instrumentasi metode grafiti selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Diawali dengan pendulum adalah alat yang pertama kali ditemukan untuk mengukur grafiti. Selanjutnya alat tersebut dicari apa kekurangannya. Selanjutnya dilengkapi dengan alat yang bernama gravimeter pegas nol panjang. Gravimeter pegas nol panjang ini memiliki kelebihan dibandingkan pendulum. Selanjutnya pada tahun selanjutnya muncul gravimeter absolut, di mana gravimeter absolut ini lebih canggih dibandingkan dengan pendulum dan gravimeter pegas nol panjang. Dan pada saat ini juga telah ditemukan yaitu gravitasi dari ruang angkasa, di mana alat ini dapat mengukur gravitasi di ruang angkasa. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam pengukuran dalam metode grafiti.
Di dalam metode graviti, tidak hanya diukur di darat, namun juga ada di udara dan laut. Jika di darat, maka orang biasanya menyebutnya land gravity, di udara disebut airborne gravity, sedangkan di laut disebut marine gravity. Di mana metode ini menyesuaikan dengan tempat yang dilakukan survei. Adapun prinsip fisika dalam metode graviti yaitu menggunakan prinsip hukum Newton tentang gaya tarik-menarik antar partikel. Dari besarnya gaya tarik-menarik yang kita dapatkan, maka kita dapat mengetahui besar medan yang mempengaruhi alat pengukur yang digunakan. Sesuai dengan rumus yang dipresentasikan, yaitu ER sama dengan FR per MR sama dengan min GMO per R kurang R0 kuadrat dikali R dikurang R0 per R dikurang R0 dan sama dengan G. Dan variasi persebaran nilai graviti dan hal-hal yang mempengaruhinya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Messi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada akuisisi data metode graviti yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Velsa. Pada Velsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai akuisisi data metode graviti, di mana satu, pengukuran secara absolut dilakukan dengan mengukur langsung besar medan gravitasi yang mempengaruhi titik pengukuran. Dua, pengukuran secara relatif digunakan dengan membandingkan medan gravitasi pada satu titik terhadap satu titik acuan. Lalu pengolahan data gravitasi, di mana satu, konversi pembacaan ke dalam miligal, lalu yang kedua koreksi data gravitasi, yang ketiga koreksi pasang surut, yang keempat koreksi drive, yang kelima koreksi lintang, yang keenam koreksi free air, yang ketujuh koreksi Bowger, 8 koreksi medan dengan terrain, dan 9 anomali Bowger. Lalu dampak penggunaan metode gravity. Kelebihannya ada 4. 1. Untuk keperluan survei awal. Memberikan informasi yang cukup detail tentang struktur geologi dan kontras densitas batuan. 2. Relatif lebih murah dibanding dengan metode yang lain. 3. Tidak mencemari dan merusak lingkungan. 4. Gravimeter kecil dan mudah dibawa. Kekurangannya, 1. Metode yang memiliki anomali tinggi. 2. Perlu didukung oleh survei geologi yang mendalam. Bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini yaitu perkembangan metode graviti begitu pesat. Awal dimulainya ilmu geofisika dimulai dengan adanya penemuan mengenai teori sifat magnetik bumi oleh Gilbert dan teori gravitasi oleh Newton. Metode gravitasi umumnya digunakan dalam eksplorasi minyak untuk menemukan struktur yang merupakan jebakan minyak, eksplorasi mineral, geotermal, dan lain-lain. Data yang diperoleh dalam pengukuran gravitasi harus direduksi dengan beberapa koreksi, yaitu koreksi apungan, koreksi lintang, koreksi pasang surut, koreksi medan, koreksi udara bebas, dan dihitung sampai memperoleh harga anomali Bowger. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Velsa. Baik, dengan telah disampaikan kesimpulan tadi, dapat kita akhiri presentasi kami. Baik, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pandai ya, Rom. Pas sampai mana muncul. Pas terakhir bakal dikat. Maka nak, itu dua anak muncul ya dua apa Rom? Pak, kok saya wajah kesimpulan, woi. Apa? Stopan dulu.